warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Selamat datang Bapak Ibu yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Heni Kusumaningrum dan saya adalah seorang wijaiswara di Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan pengawas Agenda 3. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pelatihan PKP ini, terutama di Agenda 3, terdapat 7 mata pelatihan. Antara lain adalah komunikasi dalam pelayanan publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, dan juga pengendalian pekerjaan. Terdapat 6 tahapan blended learning pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri, pembelajaran e-learning melalui sinkronus dan asinkronus, kemudian pembangunan komitmen bersama, pembelajaran klasikal tahap 1, aktualisasi kepemimpinan, dan pembelajaran klasikal tahap 2. Pada video ini terdapat 4 tahapan pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri sebanyak 16 JP, di mana peserta melakukan pembelajaran mandiri melalui LMS. Kemudian tahapan yang kedua adalah e-learning sinkronus sebanyak 9 JP, di mana peserta mengikuti pembelajaran distance learning bersama fasilitator. Kemudian tahap yang ketiga adalah e-learning asinkronus sebanyak 18 JP, di mana peserta mengerjakan tugas yang diberikan oleh fasilitator. Dan tahap yang keempat adalah klasikal sebanyak 33 JP, di mana fasilitator akan mengulas kembali pembelajaran yang sudah diikuti oleh peserta, baik mandiri, sinkronus maupun asinkronus. Pada pembelajaran mandiri, peserta akan mengikuti pembelajaran mandiri melalui LMS, mengerjakan tugas IC Agenda 3, dan mengumpulkan tugas IC di LMS. Strategi pembelajaran pada sinkronus atau e-learning hari pertama sebanyak 3 JP, kurang lebih 25 menit fasilitator akan menyampaikan salam dan berdoa, kemudian perkenalan, membangun hubungan dengan peserta dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dengan menampilkan gambar orang tersenyum dan tertawa. Kemudian menyampaikan agenda pembelajaran sinkronus hari pertama, menanyakan pengalaman peserta selama pembelajaran mandiri, kemudian melakukan apersepsi terkait pemahaman peserta mengenai Agenda 3, serta hal-hal yang perlu diperkuat lebih lanjut dengan menggunakan Padlet. Kemudian menyajikan deskripsi singkat, tujuan belajar, keterkaitan dengan agenda lain. Kemudian pada penyajian kurang lebih 100 menit, akan berdiskusi dan membahas IC yang sudah dikerjakan pada pembelajaran mandiri, kemudian menampilkan video tentang komunikasi pelayanan publik dan pelayanan publik digital, lalu peserta merespon video tersebut. Kemudian berbagi pengalaman tentang komunikasi dalam pelayanan publik digital, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik, dan manajemen mutu. Kemudian menjelaskan secara singkat tentang 5 modul, kemudian menjelaskan tugas asinkronus. Lalu 10 menit terakhir meminta peserta untuk membuat kesimpulan atas pembelajaran sinkronus hari pertama, kemudian fasilitator memberikan kesimpulan umum, dan menutup pembelajaran dengan memberikan apresiasi kepada peserta, berdoa, mengucapkan maaf, terima kasih, dan salam. Selanjutnya, strategi pembelajaran pada asinkronus atau e-learning hari pertama kurang lebih 4 JP, fasilitator akan memberikan tugas individu dan tugas kelompok. Petunjuk tugas individu adalah identifikasi isu-isu terkait komunikasi dalam pelayanan publik dan pelayanan publik digital yang ada di tempat kerja masing-masing. Kemudian pilih 2 isu yang akan diselesaikan. Lakukan analisis terhadap kondisi saat ini dan bagaimana kondisi ideal yang diharapkan. Kemudian identifikasi akar masalah yang menyebabkan 2 isu tersebut muncul. Kemudian untuk tugas kelompok, identifikasi 1 isu aktual, baik video ataupun link berita yang sedang terjadi terkait perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik, dan manajemen mutu.
Kemudian menentukan gap antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Lakukan analisis penyebab mengapa kondisi saat ini bisa terjadi. Kemudian juga analisis akibat yang timbul jika kondisi saat ini tidak diselesaikan. Kemudian tentukan langkah-langkah solusi intervensi yang harus dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab. Selanjutnya adalah e-learning atau sinkronus hari kedua sebanyak 2 JP. 15 menit pertama akan ada salam dan berdoa, kemudian menanyakan perasaan peserta hari ini, kemudian sharing pengalaman pembelajaran asinkronus pertama. Kemudian di 65 menit berikutnya, peserta presentasi penugasan asinkronus, perwakilan tugas individu dan kelompok, kemudian peserta memberikan feedback dan juga fasilitator memberikan feedback. Kemudian fasilitator meminta peserta berbagi pengalaman tentang manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kemudian fasilitator akan memberikan materi penguatan manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kemudian di 10 menit terakhir akan ada rangkuman pembelajaran. Kemudian menutup pembelajaran dengan memberikan apresiasi kepada peserta, berdoa, mengucapkan maaf, terima kasih, dan salam. Kemudian asinkronus e-learning hari kedua sekitar 6 JP akan diberikan tugas kelompok dengan petunjuk, pilih dan diskusikan kasus pelayanan dari artikel atau media sosial online yang terjadi pada kementerian, lembaga atau daerah atau BUMN atau BUMD sebagai locus best practice. Kemudian lakukan analisis terhadap keberhasilan terkait dengan manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kemudian tulislah lesson learned dari apa yang sudah dikerjakan. Selanjutnya adalah asinkronus hari ketiga, sekitar 8 JP, akan ada 2 tugas untuk peserta, yaitu tugas individu dengan petunjuk identifikasi isu-isu terkait manajemen pengawasan dan pengendalian kegiatan yang ada di tempat kerja masing-masing, pilih 2 isu yang akan diselesaikan. Kemudian lakukan analisis terhadap kondisi saat ini dan bagaimana kondisi ideal atau kondisi yang diharapkan. Kemudian identifikasi akar masalah yang menyebabkan 2 isu tersebut muncul. Kemudian untuk tugas kelompok, petunjuknya adalah identifikasi 1 isu aktual merupakan video atau link berita yang sedang terjadi terkait manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kemudian peserta harus menentukan gap antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kemudian melakukan analisis penyebab mengapa kondisi saat ini bisa terjadi, lalu melakukan analisis akibat yang timbul jika kondisi saat ini tidak diselesaikan. Kemudian tentukan langkah-langkah solusi atau intervensi yang harus dilakukan dengan perhatikan faktor-faktor penyebab. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi inovasi apa yang diperlukan sebagai problem solving. Selanjutnya adalah sinkronus hari ketiga kurang lebih 4 JP. Selama 15 menit pertama akan ada salam dan berdoa, kemudian menanyakan perasaan peserta hari ini dan ada ice breaking. Kemudian menanyakan pengalaman pembelajaran peserta selama asinkronus 2 dan 3. Kemudian kurang lebih selama 155 menit akan ada presentasi dari peserta terkait penugasan asinkronus 2 dan 3, perwakilan tugas individu dan kelompok, kemudian peserta memberikan feedback dan dilanjutkan oleh fasilitator. Selanjutnya, fasilitator meminta peserta melakukan brainwriting dengan meminta peserta untuk menuliskan kata-kata kunci pada mata pelatihan yang ada pada agenda 3 dengan menggunakan aplikasi Jamboard. Kemudian membahas kata kunci yang sudah dituliskan oleh peserta dan berdiskusi dengan peserta. Selanjutnya akan ada penguatan dan wrap up modul agenda 3 secara keseluruhan. Kemudian peserta menuliskan pengalamannya selama pembelajaran sinkronus dan asinkronus melalui Padlet. Kemudian di 10 menit terakhir meminta peserta untuk membuat kesimpulan atas pembelajaran hari ketiga, kemudian memberikan kesimpulan secara umum. Kemudian menutup pembelajaran dengan memberikan apresiasi kepada peserta, berdoa, mengucapkan maaf, terima kasih, dan salam. Nah, selanjutnya akan ada strategi pembelajaran untuk pembelajaran klasikal hari pertama kurang lebih 3 JP. Pada bagian pendahuluan kurang lebih 30 menit, fasilitator akan memberikan salam dan berdoa, kemudian memperkenalkan diri dan menyampaikan quotes motivasi.
Kemudian meminta peserta untuk memperkenalkan diri dengan permainan, mengurutkan nama peserta menggunakan abjad, tanggal lahir, ukuran sepatu, dan lain sebagainya. Kemudian meminta peserta menyampaikan pengalamannya dalam pembelajaran mandiri dan e-learning. Kemudian melakukan apersepsi terkait pemahaman peserta mengenai agenda 3 dengan menggunakan aplikasi Quizwizard. Kemudian menjelaskan deskripsi, tujuan hasil belajar, learning journey, dan keterkaitan agenda 3 dengan agenda lainnya. Kemudian di 95 menit selanjutnya, peserta menyampaikan poin-poin ceramah pada manajemen mutu. Kemudian akan dilakukan brand writing dengan meminta peserta untuk menuliskan kata kunci pada pelatihan yang ada pada agenda 3 dengan menggunakan sticky note dan meta plan yang ditempelkan kepada flip chart. Kemudian melakukan penguatan pada mata pelatihan agenda 3. Selanjutnya di 10 menit terakhir tentunya akan ada penutup dengan meminta peserta untuk membuat kesimpulan atas pembelajaran klasikal hari pertama. Kemudian fasilitator akan memberikan kesimpulan umum dan menutup pembelajaran. Kemudian pada klasikal hari kedua kurang lebih 12 JP. Pada pendahuluan 30 menit pertama tentunya akan menyampaikan salam dan berdoa, kemudian ice breaking, konsentrasi, dan yel-yel. Kemudian melakukan review pembelajaran klasikal hari pertama dengan permainan 7 Up. Kemudian menyampaikan agenda pembelajaran klasikal hari kedua. Kemudian di 500 menit pada klasikal hari kedua, peserta akan membentuk 5 kelompok dan memberikan kasus tentang komunikasi dalam pelayanan publik digital, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik, dan manajemen mutu. Kemudian peserta akan berdiskusi dan dilanjutkan dengan presentasi dan ada feedback baik dari peserta maupun fasilitator, dan selanjutnya fasilitator akan berikan penguatan pada tiap-tiap mata pelatihan. Kemudian di 10 menit terakhir akan ada rangkuman pembelajaran dan kemudian pembelajaran akan ditutup dengan doa dan salam. Selanjutnya di klasikal hari ketiga kurang lebih 9 JP, strategi pembelajaran yang digunakan adalah selama 30 menit pertama akan ada salam dan berdoa, kemudian akan ada ice breaking, konsentrasi, dan yel-yel, kemudian review pembelajaran klasikal sebelumnya dengan permainan kelipatan 7, kemudian menyampaikan agenda pembelajaran klasikal hari ketiga. Nah, kurang lebih di 365 menit berikutnya akan ada pembentukan kelompok menjadi 4 kelompok. Kemudian diskusi tentang isu atau kasus manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kemudian akan ada presentasi dengan Global Cafe yang dilanjutkan dengan feedback baik dari peserta maupun dari fasilitator. Kemudian fasilitator akan melakukan penguatan pada 2 mata pelatihan tersebut. Kemudian di 10 menit terakhir akan ada rangkuman pembelajaran tentunya yang dibuat oleh peserta. Kemudian fasilitator akan memberikan kesimpulan umum. Kemudian yang terakhir menutup pembelajaran dengan memberikan apresiasi kepada peserta, berdoa, mengucapkan maaf, terima kasih, dan salam. Selanjutnya di pembelajaran klasikal hari terakhir atau hari keempat sebanyak 9 JP. Tentunya di 30 menit pertama akan ada salam, kemudian berdoa, kemudian memberikan quotes agar teman-teman peserta menjadi lebih bersemangat. Kemudian review pembelajaran klasikal sebelumnya dengan permainan sambung kata. Kemudian menyampaikan agenda pembelajaran klasikal hari keempat. Selanjutnya di 365 menit berikutnya akan ada pembentukan kelompok menjadi 5 kelompok. Kemudian diskusi tentang isu atau kasus penyelenggaraan pelayanan. Kemudian presentasi dengan window shopping. Dilanjutkan dengan pemberian feedback baik dari fasilitator maupun peserta. Kemudian di hari terakhir klasikal tahap 1 ini akan ada simulasi dengan permainan zigzag road. Tujuannya adalah mempraktikkan kepemimpinan dengan komunikasi antara yang memimpin dan orang yang dipimpin. Kemudian meminta peserta menyampaikan pendapatnya tentang permainan zigzag road dan apa lesson learned dari permainan tersebut. Kemudian fasilitator akan melakukan wrap up agenda 3 dan yang terakhir adalah peserta memberikan ekspresi 1 kata terhadap pembelajaran klasikal agenda 3. Selanjutnya di 10 menit terakhir tentunya akan ada rangkuman pembelajaran dan pembelajaran diakhiri dengan doa, ucapan terima kasih, salam, dan apresiasi terhadap semangat
dan kreativitas peserta dalam mengikuti pembelajaran klasikal. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian adalah video strategi pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP Agenda 3. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.